Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita akan lanjut di dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang sudah sampai di dalam kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-52. Kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Yeremia 52 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun kita tidak akan membaca keseluruhan dari ayat-ayat ini. Kita hanya membaca pada ayatnya yang ke-31 saja. Yeremia 52 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil-Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dan melepaskannya dari penjara. Puji nama Tuhan. Judul renungan pada saat malam hari ini ialah di dalam penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita telah belajar bersama-sama mengenai kitab Nabi Yeremia ini. Kitab Nabi Yeremia dimulai dengan Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah hendak menghakimi serta menghukum kerajaan dan rakyat Yehuda yang murtad. Sebagaimana kita tahu bahwa penghukuman Allah bukanlah bertujuan akhir untuk membinasakan, tetapi penghukuman Allah untuk suatu pertobatan, membawa kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam pasalnya yang ke-52 ini, Yeremia pasalnya yang ke-52, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30 menceritakan tentang Zedekia. Dan di dalam ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menceritakan tentang Yoyakin. Dan kalau kita melihat di dalam catatan kitab raja-raja, kitab raja-raja menyebut mereka sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena berulang-ulang kali sudah Tuhan peringatkan mereka, tetapi mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tegar tengkuk, mereka tidak peduli akan setiap peringatan-peringatan yang sudah berulang kali diperingatkan kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ada satu penghukuman Tuhan bagi mereka, karena kita tahu bersama bagaimana Tuhan itu ialah Allah yang adil. Ketika sudah berulang kali diperingatkan namun tidak mau didengarkan, namun tidak ada suatu perubahan, namun tidak dihiraukan, Allah akan memberikan penghukuman. Dan kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-20, bagaimana ada hukuman, ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan, yaitu mereka harus dibuang, mereka harus ada di dalam pembuangan di Babel. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat bersama-sama respon ketika Zedekia dan Yoyakin ketika mereka ada di dalam penghukuman. Dan di sini kita akan belajar dan menemukan 2 perbedaan dari respon Zedekia dan Yoyakin. Yang pertama, kita melihat respon dari Zedekia ketika dalam penghukuman. Kita melihat di dalam Yeremia 52 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita membaca keseluruhan dari ayat-ayat ini, kita temukan bahwa Zedekia berupaya melarikan diri dan meninggalkan rakyatnya di tengah-tengah kelaparan yang melanda. Bahkan di dalam pembuangan, Zedekia terus-menerus memberontak. Dan kita temukan akibatnya di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelinya di Ripla.
Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Kita melihat akibat yang diterima atas responnya, yaitu tidak ada belas kasihan baginya. Zedekia ada dalam penghukuman sampai pada saat matinya. Bahkan anak-anaknya dan semua pemuka Yehuda disembelih. Kita melihat ketika terus ada pemberontakan di dalam kehidupannya, bagaimana dia menerima akibatnya. Tidak ada belas kasihan dan hal yang mengerikan terjadi di dalam kehidupannya serta anak-anaknya bahkan pemuka Yehuda. Tetapi kita melihat respon dari Yoyakin. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Kita melihat respon dari Yoyakin, bagaimana Yoyakin ini tidak terus ada dalam pemberontakan. Dia tidak memberontak, justru dia menyerahkan dirinya kepada Raja Babel. Artinya dia mau menerima hukuman. Walaupun Alkitab tidak mencatat secara spesifik, tidak ada catatan spesifik dia kembali kepada Tuhan. Tetapi Raja Yoyakin ini mau menerima setiap konsekuensi yang sudah dari setiap apa yang dia lakukan. Dia mau menerima hukuman, yaitu dia harus ada juga di dalam pembuangan di Babel. Hasil yang diterima ketika Yoyakin mau menerima penghukuman dari apa yang dia perbuat, kita kembali lagi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-52. Yeremia 52 di dalam ayat pokok kita ya, Yeremia pasalnya yang ke-52, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Bagaimana kita telah baca tadi, ketika Yoyakin mau menerima hukuman, konsekuensi dari apa yang dia lakukan, bagaimana di dalam ayat-ayat ini dikatakan ada belas kasihan bagi Yoyakin. Ada belas kasihan dari Raja Babel yaitu Ewil Merodak. Dan sampai pada hari kematiannya, kita melihat di dalam ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-34, dikatakan, dan tentang belanjanya Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Ada belas kasihan sampai pada hari kematian Yoyakin. Karena apa? Karena dia mau menerima hukuman. Walaupun dia tetap ada dalam penghukuman, tetapi ada belas kasihan yang diberikan baginya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia tentunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Saya tidak bisa pungkiri kehidupan saya dan saudara tidak lepas dari setiap kesalahan-kesalahan yang ada, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin Tuhan sudah peringatkan berulang-ulang kali di dalam setiap kehidupan kita, namun kita tidak hiraukan peringatan-peringatan Tuhan itu. Kita sama seperti Zedekia dan Yoyakin tanpa disadari. Dan setiap kesalahan dari apa yang kita lakukan tentunya ada konsekuensinya. Ada hukuman yang akan kita peroleh. Karena apa? Karena Tuhan itu ialah Tuhan yang adil. Namun bagaimanakah respon kita di dalam menyikapi hukuman tersebut? Bagaimanakah respon kita menyikapi konsekuensi yang kita dapatkan? Apakah kita seperti Zedekia atau kita seperti Yoyakin? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penghukuman yang kita terima atas kesalahan-kesalahan kita mungkin tidak sama seperti Raja Zedekia dan Yoyakin.
Tetapi penghukuman bisa saja berupa sakit penyakit atau masalah persoalan. Tetapi percayalah, ketika kita mau menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan seperti Yoyakin, di dalam penghukuman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap kehidupan kita, melainkan kita tetap ada dalam pengawasannya. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa penghukuman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan untuk membinasakan setiap kehidupan kita, melainkan Tuhan rindu kita kembali kepadanya. Tuhan rindu kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan kita tidak sama seperti hari-hari sebelumnya. Kita tidak ada dalam kesalahan kita terus-menerus. Tetapi kita mau memperbaiki, mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, biar firman Tuhan menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan kita. Biar firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita mau menerima konsekuensi dari setiap apapun yang kita lakukan, dan kita tidak berkeras hati, melainkan kita mau belajar untuk ikut kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita akan tutup renungan malam hari ini dengan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang adil seperti Engkau. Ada banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, tapi biarlah kami mengoreksi setiap kehidupan kami. Kami mau belajar menerima apapun yang telah kami perbuat, dan kami mau memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami. Allah Roh Kudus, bantu setiap kehidupan kami untuk kami tetap memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memampukan setiap kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan beristirahat, Engkau Allah yang menyertai setiap peristirahatan kami, menjaga dan melindungi setiap kehidupan kami. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Dan kami terima renungan kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.